satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk kepada maut 3 hari 3 malam, bangun makan ikan goreng. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Nah, menarik teman-teman, itu adalah salah satu cuplikan video pendek yang saya tayangkan di awal, karena kita harus membungkam setiap pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan dari kaum muslim yang selalu menyerang Alkitab dan iman Kristen, yang sebenarnya dia sendiri tidak mengerti kitabnya dan juga tidak mengerti apa yang ada di dalam kitabnya. Logikanya begini, dia saja kadang-kala tidak mengerti apa yang ada di kitabnya, yaitu Al-Quran, tetapi mau membahas kitab-kitabnya orang lain. Dalam hal ini, kitab-kitab orang Kristen. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya coba jawab tentang perdebatan antara seorang muslim dengan seorang Kristen, saya menemukan satu gap yang sangat jauh ya, antara penafsiran kaum Islam atau orang-orang muslim dengan penafsiran orang-orang Kristen. Dan kalau kita telusuri, maka ini tidak ada titik temu, kawan-kawan. Kenapa? Karena pertama, rohnya sudah beda. Kemudian yang kedua, penafsirannya juga beda. Yang ketiga, cara pandang Alkitab juga berbeda dengan cara pandang orang-orang Islam. Jadi pada intinya tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tetapi menariknya, orang-orang muslim, saudara-saudara sepupu kita sangat tertarik untuk membahas Alkitab. Bukan cuma itu, dia juga mempelesetkan setiap ajaran-ajaran yang di Alkitab, lalu mengklaim bahwa orang Kristen Alkitabnya palsu, orang Kristen tidak menyembah Tuhan Yesus, orang Kristen punya Tuhan 3, orang Kristen selalu tidak mendapat berkat dan akan masuk neraka, dan begitu narasinya, kawan-kawan. Dan ini model-model dari zaman dulu sudah ada. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya selalu mau ingatkan buat kita sebagai orang beriman, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan, bertahan sampai kesudahannya, karena di dalam Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesuslah ada kepastian dan jaminan keselamatan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, kita akan lihat dulu salah satu cuplikan video yang kalau saya ambil intinya begini. Yesus itu katanya tidak takluk kepada maut, tetapi Yesus kok mati? Bahkan makan ikan goreng lagi. Iya kan? Nah, inilah pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, yang diklaim oleh orang-orang muslim, sehingga dari pernyataan inilah dia membungkam orang Kristen dan merasa bangga bahwa wah, ternyata Yesus itu takluk kepada maut. Padahal itu adalah satu kebohongan yang besar. Mari kita lihat videonya ya, kawan-kawan. Baca 1 Timotius 6 nomor 16, Pak. Baca 1 Timotius 6 nomor 16. Apa katanya? Tapi selesaikan dulu tentang Yohanes 14. Iya, Pak. Baca dulu. Iya. Baca dulu 1 Timotius 6 nomor 16. Enggak, selesaikan dulu Yohanes 14 tadi supaya dapat apa fungsi dari diskusi. Iya, saya ikutin Bapak. Saya sudah ikutin Bapak nih. Cuman saya minta Bapak baca 1 Timotius 6 nomor 16. Oke. Yang menuju surga semakin ke surga, yang menuju ke neraka semakin ke neraka. Rupanya nih. Iya Pak, Yesus mengatakan, "Enyahlah kamu daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan, babi." Dia bilang begitu, Pak. Iya ya. Nah, ada satu kata yang tidak pantas seharusnya diucapkan oleh seorang muslim ini. Ada kata babi. Inilah sifat dan karakter mereka. Kalau mereka di dalam berdebat tidak mampu berdebat dengan baik, maka perkataan-perkataan ini itu selalu menjadi ciri khas mereka. Selalu menghina, menghujat. Iya kan? Inilah saudara-saudari kita yang muslim yang tidak mengerti Alkitab. Kalau engkau tidak mengerti Alkitab,
nggak usah berdebat. Ya, bagaimana Anda mau menafsir Alkitab sedangkan perkataan Anda aja itu kotor seperti ini? Iya kan? Karena begini kawan-kawan, apa yang berasal dari dalam hati keluar melalui mulut itu yang menajiskan orang, kata Alkitab. Berarti kalau perkataan Anda seperti ini menyebut nama-nama hewan kepada seorang yang lebih tua, berarti Anda itu hatinya jahat. Iya kawan-kawan. Kalau Anda seorang yang taat beribadah lalu berkata-kata kasar, berkata-kata seperti makian dengan menyebut nama binatang kepada orang yang lebih tua, Anda adalah orang yang paling jahat. Ya, kalaupun kita berdebat, berdebatlah dengan baik. Berdebatlah dengan data. Adu data lah. Ya, itu yang diinginkan. Bukan mengembel-embeli perkataan-perkataan yang kebobinakan itu. Itu tidak baik ya kawan-kawannya. Ini saya ingatkan juga buat saudara-saudara kita yang muslim. Kalau berdebat dengan orang-orang Kristen, pergunakanlah perkataan-perkataan yang membangun ya. Demikian juga dengan orang-orang Kristen. Kalau berdebat dengan orang-orang Islam atau saudara-saudara kita yang muslim, pergunakanlah kata-kata yang baik, yang membangun, yang saling menghormati gitulah. Oke, jangan seperti ini kawan-kawan ya. Polemikus yang kurang respect dengan lawan debatnya. Ada seperti itu ya. Ada seperti itu ya. Ada Pak, ada. Oh. Silakan Pak. Nanti kita tanya itu ya. Ya, 1 Timotius 6, baca 1 Timotius 6 nomor 16. Apa maksudnya tujuan ini? Loh, baca dulu Pak, saya minta baca. Ya. Jika seorang laki-laki atau perempuan ini 1 Timotius 6 nomor 16. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Apa? Amin. Oke, kita kaji Pak. Tadi Anda mengatakan Bapak sudah menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba. Iya. Yesus mengatakan di 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya, betul Pak. Ini aja sudah salah kawan-kawan. Dia bilang Yesus mengatakan. Yesus nggak mengatakan kawan. Yang menulis surat itu adalah Paulus ya. Oke, Anda mengerti nggak? Yesus nggak berbicara seperti itu. Anda yang katakan bahwa Yesus mengatakan. Yesus nggak mengatakan. Yang mengatakan itu adalah Rasul Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius tentang persoalan-persoalan yang akan dihadapi dan yang sedang dihadapi, baik itu oleh jemaat, baik juga oleh Timotius sebagai anak didiknya tentang hal-hal yang terjadi pada zaman itu. Salah satunya adalah pengajaran-pengajaran sesat. Nah, inilah yang disampaikan Paulus, bukan Yesus. Anda salah, bro. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk kepada maut 3 hari 3 malam, bangun makan ikan goreng. Kedua Pak, Yesus mengatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Gak bisa kami menerangkan itu. Sabar, kita kaji dulu Pak. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak dapat bisa melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat bisa melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapakah itu Pak? Apakah Yesus? Itu adalah Yesus yang tidak kelihatan dan Yesus yang kelihatan. Jadi, simak dulu perkataan ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kan Yesus tidak busuk. Ya, benar. Sekalipun dia dikubur 3 hari 3 malam, dia bangkit. Itu maksudnya.
Oke ya, kawan-kawan yang kekasih di dalam Tuhan, menarik dari kedua orang ini dalam berdebat ya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah Yesus tidak takluk kepada maut di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Iya kan? Kita baca lagi ayo kawan-kawan ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, pertanyaan dari seorang muslim tadi di sini, Yesus katanya tidak takluk kepada maut. Tetapi faktanya adalah Yesus takluk kepada maut dengan dia mati dan dikuburkan, lalu bangkit makan ikan goreng, katanya dia kan seperti itu. Oke teman-teman, nah kita harus mengerti dulu apa itu maut. Nah, maut ini kan akibat dari dosa dan ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah. Akibat dosa di dalam Roma pasal 6 ayat 23 adalah maut. Artinya tidak ada jalan keluar selain kita percaya kepada yang mengalahkan maut tersebut. Yesus datang mengalahkan maut itu. Dia gak takluk kepada maut, justru dia hidup. Kalau kita cermati dan kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kita akan mendapatkan pernyataan Alkitab yang sangat jelas tentang Yesus tidak takluk kepada maut. Justru dia mati sebagai anak manusia. Ingat ya, yang mati itu siapa? Yang mati adalah anak manusia. Tetapi ketuhanannya itu tetap ada, tetap dia sebagai Tuhan yang sejati. Jadi Yesus itu nggak mati, anak manusianya yang mati, kata Alkitab. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus tidak takluk kepada maut. Kalau Anda bertanya bahwa Yesus takluk kepada maut, nah itu adalah pernyataan Anda yang sesat. Nah, yang meninggal itu siapa? Lukas 24 ayat 7 bilang begini, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi yang diserahkan kepada pemerintahan Romawi pada zaman itu adalah anak manusia. Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini adalah perkataan dari Yesus. Nah, kita masuk teman-teman ya, lebih dalam lagi. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang menegaskan bahwa Yesus itu mati untuk semua orang. Dia bangkit juga untuk semua orang, agar semua orang yang percaya kepadanya beroleh jaminan dan kepastian keselamatan. Iya kan? Nah, 1 Petrus 3 18-20, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh Kudus. Jadi Yesus tidak takluk kepada maut, kawan-kawan. Maut di sini adalah kematian kekal. Ya, kawan-kawan. Nah, ayat 19 bilang begini, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Yesus itu tidak takluk kepada maut, dia tidak mati.
Dia justru pergi memberitahukan kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, zaman dulu sebelum Yesus datang, Yesus memberitakan bahwa dia telah mengalahkan maut kepada orang-orang yang ada di dalam penjara zaman-zaman dulu. Jadi kalau Anda tanya, Yesus itu takluk kepada maut? Tidak. Kan ayat ini menjelaskan kepada kita di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, dia menjelaskan bahwa Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara yang sudah mati dari zaman Nuh. Inilah kesaksian yang indah, kesaksian yang luar biasa dari Alkitab saya yang begitu hebat menjelaskan segala sesuatunya, kawan-kawan, ya. Nah, memang sangat sulit bagi saudara-saudari sepupu kita ini untuk menerima kebenaran dan kenyataan yang ada. Tapi inilah fakta yang harus disampaikan oleh orang-orang Kristen agar orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyembah Yesus, karena di dalam Yesuslah jalan kebenaran dan keselamatan itu, kawan-kawan. Ya, jadi yang mati itu siapa? Yang mati adalah anak manusia. Tetapi ingat, Yesus adalah Tuhan yang sejati. Dia tidak mati. Justru rohnya itulah yang pergi memberitakan keselamatan, memberitakan Injil, memberitahukan bahwa maut telah dikalahkan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam penjara, yang sudah mati sejak zaman Nuh sampai sebelum Yesus datang. Oke ya, kawan-kawan, ini saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.